Saudara, seiring masuknya musim penghujan dan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, banyak hal yang perlu kita waspadai termasuk dampak bagi kesehatan tubuh. Iya betul sekali Meta, mengingat saat ini cuaca juga tidak menentu, kadang Ya. hujan, kadang panas. Nah, lantas seperti apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Saat ini kita telah tersambung melalui Zoom dengan dokter spesialis penyakit dalam dari RSPAU Suhardi Harjo Lukito, Dr. Litwina Tika Trisnawati. Selamat sore Dr. Litwina. Selamat sore. Terima kasih Dr. Litwina telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini. Dr. Litwina, mengingat saat ini musimnya tidak menentu, lantas apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat, apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat terkait penyakit-penyakit yang kemungkinan muncul di musim-musim tak tentu seperti ini? Iya, terima kasih. Jadi musim pancaroba seperti saat ini ya adalah berupa peralihan musim dari bisa musim hujan ke kemarau dan juga sebaliknya yang ditandai dengan angin yang kencang, tiba-tiba hujan deras, itu akan menyebabkan gangguan penyakit khususnya pada masyarakat dengan kondisi tubuh yang kurang baik atau mereka yang tidak menerapkan perilaku hidup dan bersih dan sehat. Ya, beberapa penyakit kadang sering muncul pada musim pancaroba ini. Biasanya kita jumpai 4-5 penyakit. Yang pertama flu, batuk pilek, dan sebagainya. Yang kedua demam berdarah karena dengan curah hujan yang tinggi sehingga terjadi penumpukan sarang nyamuk ya. Kemudian yang ketiga juga kadang ada gejala diare, sering BAB cair dan sebagainya, disertai nyeri perut, kadang demam. Kemudian yang keempat juga infeksi saluran nafas atas yang disertai dengan batuk pilek, influenza, dan sebagainya. Dan yang kelima bisa juga tadi yang seperti yang disampaikan dari narasi tadi, juga ada penyakit kulit. Nah, bagaimana yang harus dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut sebenarnya adalah perilaku hidup dan bersih dan sehat yang umum kita ketahui, yaitu istirahat cukup, konsumsi vitamin, banyak makan buah dan sayur, kemudian pertahankan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Gitu. Oke, Dr. Litwina, mengingat saat ini kan cuaca tidak menentu, apakah penyakit DBD ini masih mengancam di tengah-tengah masyarakat, dokter? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saat ini dengan curah hujan yang cukup tinggi dan mungkin pada daerah-daerah tertentu di mana masyarakat kurang menerapkan perilaku 3M plus ya, membuang dan sebagainya tadi ya, membuang, menutup dan sebagainya sehingga banyak timbul genangan air, terutama air hujan, air bersih itu, kemudian menjadi sarang bagi jentik nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti sebagai perantara dari virus demam berdarah. Oke, Dokter Litwina, mengingat penyakit demam berdarah tersebut, apakah dokter sudah menemukan kasus-kasus di rumah sakit atau seperti apa, dok? Oh iya, untuk kasus demam berdarah ini khususnya di rumah sakit kami di Harjo Lukito kasusnya cukup sering, kemudian biasanya jumlahnya juga meningkat di bulan-bulan seperti ini, di cuaca hujan ini yang ditandai dengan keluhan demam, kemudian trombosit turun ya. Baik, dok, kalau untuk anak-anak ya dok ya, banyak sekali yang belum bisa membedakan antara panas yang menuju ke DB dengan panas biasa. Apakah jika anak itu sudah panas, kita wajib langsung ke dokter untuk saat-saat seperti ini? Oh iya, yeah. Kalau ini untuk pencegahan pertama bisa diberikan paracetamol dulu atau obat penurun panas yang bisa dijual di apotek untuk pertolongan pertama. Namun jika demam tinggi terus berlanjut meskipun sudah minum obat disertai gejala penyerta misalnya ada sesak, kemudian anak tidak aktif seperti biasanya, ada perubahan signifikan, biasanya anak aktif menjadi kurang aktif, banyak tidur, atau bahkan disertai dengan kejang, diare lebih dari 3 kali, kemudian kemerahan misalnya muncul ruam-ruam di kulit, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, jika penyakit ISPA untuk mengurangi sementara atau pertolongan sementara untuk ISPA, bagaimana ini dok? Ya, untuk kita tahu karena musim pancaroba pasti banyak yang kena ISPA, kita bisa untuk antisipasi bisa dengan vaksin ya. Vaksin influenza bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa, itu cukup diberikan 1 tahun sekali, itu untuk tindakan kewaspadaan. Kemudian apabila belum vaksin, ternyata belum sempat vaksin ya, banyak minum vitamin C, kemudian istirahat cukup, banyak sayur dan buah, itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan. Karena umumnya ISPA kan karena virus,
Biasanya Ya, kalau virus cukup dengan meningkatkan status imun tubuh. baik. Kalau penyakit kulit sendiri, ini bagaimana dok? Apakah memang saat ini sudah ada gejala-gejala penyakit kulit, peningkatan dari pasien untuk penyakit kulit? Kalau saat ini relatif masih biasa saja ya kalau di rumah sakit kami, cuman ada dalam kondisi seperti ini banyak virus, misalnya Measles, kemudian rubella atau varicella, kadang kan itu adalah gejala-gejala penyakit kulit yang disebabkan oleh virus pada mereka yang daya tahan tubuhnya menurun, yang ditandai dengan kondisi demam tinggi, kemudian ada ruam atau gatal ya, kemerahan di kulit, biasanya sebenarnya gejalanya ringan sih. Biasanya ringan akan sembuh sendiri dalam waktu 3 sampai 7. Baik, berarti jika kita terkena penyakit, untuk sementara kita bisa mengobati terlebih dahulu di rumah ya dok ya, dengan Dengan meningkatkan kondisinya stabil, bisa imun. dengan pertolongan pertama di rumah. Baik, bagaimana dengan kasus leptospirosis ini? Jogja ini tahun lalu juga cukup tinggi dok dengan kasus ini. Iya, betul. Ya, kasus leptospirosis khususnya di Jogja tahun kemarin ya mengalami peningkatan yang signifikan. Itu yang disebabkan oleh parasit Leptospira yang dia hidup di air yang kotor, biasanya pada tempat yang habis banjir atau sungai yang tercemar atau sawah ya, sawah yang air sawah yang terkontaminasi. Oleh karena itu biasanya leptospirosis itu terjangkit atau menyerang populasi khusus, misalnya petani, peternak, atau daerah khusus, misalnya tetangga kena lepto, biasanya ya satu RT atau satu RW. Untuk itu yang penting ya itu menjaga kebersihan. Kalau misalnya kita di rumah, kalau bersih-bersih jangan lupa pakai sarung tangan, karena biasanya ada sisa-sisa, mohon maaf, air kencing tikus ya, air kencing tikus yang mengering gitu, misalnya di atas lemari dan sebagainya. Kalau kita ada luka di tangan, nanti itu sisanya bisa masuk di luka kita. Makanya kalau kita mau bersih-bersih gudang, bersih-bersih rumah, sebaiknya pakai sarung tangan untuk antisipasi kalau misalnya ada kuman gitu. Oke, Dokter Litwina, terkait leptospirosis sendiri, bagaimana masyarakat yang awam mengenai kesehatan untuk mengetahui tanda-tanda jika ia terkena leptospirosis sendiri, dok? Jadi leptospirosis ini mirip dengan penyakit virus pada umumnya ya. Sebenarnya ada demam, nyeri sendi, kemudian kadang juga trombositnya menurun. Jadi kadang salah diagnosis. Pada awalnya itu tumpang tindih dikira demam berdarah juga. Namun yang khas pada leptospirosis ini adalah matanya merah, kemudian nyeri pada betis, jika ditekan dia nyeri, kemudian pada orang tertentu misalnya gejala berat, dia bisa ditandai dengan kuning, matanya tampak kuning, kemudian kulitnya kuning, karena biasanya leptospirosis ini mengganggu fungsi dari kelenjar empedu, dari organ empedu. Lantas, Dokter Litwina, ketika masyarakat mengalami gejala-gejala tersebut, tindakan pertama yang harus dilakukan apa nih, dok? Kalau leptospirosis tidak bisa ditawar, nggak bisa diobati di rumah, harus segera berobat ke rumah sakit. Harus dicek lengkap semua, dicek darahnya, dicek urinnya, kemudian dipastikan dengan benar ini masuk leptospirosis yang grade berapa ya. Kalau grade berat biasanya dia bisa menyebabkan gangguan ginjal, jadi harus dirawat di rumah sakit yang punya fasilitas hemodialisa atau tidak. Baik. Tapi bila dapat ditangani dengan baik, bisa sembuh dengan baik. Berarti masih ada kemungkinan masyarakat kita masih bingung antara ini masuk ke DB atau leptospirosis itu tadi ya, dok? Iya betul, karena gejalanya mirip. Baik. Oke. Dokter Litwina, terkait pantangan-pantangan makan, apakah ada ketika masyarakat terjangkit leptospirosis sendiri, dok? Terima kasih. Untuk leptospirosis karena dia disebabkan oleh parasit, jadi sebaiknya kita sebelum makan cuci tangan dahulu, kemudian dengan air bersih dan sabun mengalir atau hand sanitizer, dan pastikan kita makan di tempat yang bersih. Gitu. Karena dia biasanya kan karena dari air yang terkontaminasi dan sebagainya. Baik, terima kasih Dokter Litwina Tika Trisnawati telah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom.
Terima kasih atas informasinya dan terima kasih telah bergabung sama kami di Jogja hari ini. Dan Beta, ternyata memang banyak sekali yang harus diwaspadai oleh masyarakat terkait penyakit-penyakit yang bakal muncul ketika musim hujan ataupun musim yang tidak menentu seperti saat ini. Semoga masyarakat meningkatkan kewaspadaannya, jangan sampai terlambat untuk datang ke rumah sakit.